Halo teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di acara Journey of Faith and Fire. Hari ini kita bicara suatu topik yang kita bicara lebih santai, yaitu mengenai gangguan dan perang spiritual. Kebetulan banget hari ini, ini teman-teman grup yang saya bisa bilang sebagai kayak Ghostbuster-nya gitu. Ini berkumpul, jadi saya bilang, oke, why not kita sama-sama share pengalaman yang kita udah jalanin sama-sama dari sudut kita masing-masing selama service selama ini. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kita udah mulai. Basically kita mulai sebelum COVID ya. Sebelum COVID kita mulai ya. Dimulai dari adanya suatu miracle ya, suatu pandangan-pandangan dan keinginan kita untuk bisa berbagi dan menjalankan apa yang kita udah terima. Nah, dulu itu ya di sini juga mulainya ya. Dulu sini kita belum renov itu kantor ini sebenarnya haunted ya. Yes. Haunted banget ya dulu ya. Haunted banget dulu. Jadi saya ingat kan ini kantor dulu haunted banget. Jadi kalau mulai jam 9 ke atas itu pasti tangga mulai bunyi ya. Tangga mulai bunyi, rolling door bunyi, pintu bunyi, kayak semuanya bisa bunyi deh, gitu kan. Nah, saya pernah sharing, ini ada kejadian yang sebelum saya ada pencerahan, itu saya harus lembur. Saya harus lembur dari jam 9 malam, sampai akhirnya jam 1 malam saya nggak kuat. Gara-gara saking hauntednya, itu berisik banget. Jadi saya sendirian di kantor, itu tangga gedebak-gedebuk, terus pintu depan bunyi kayak ada orang masuk keluar, padahal pintunya, saya kan dari meja saya bisa langsung ngeliat turun ke tangga tuh kelihatan pintunya nggak goyang, tapi kedengeran bunyi goyang pintu gedebuk, terus bunyi kursi kantor di bawah itu geser kayak ada orang pakai kursi terus ngesot gitu, rrr gitu ya. Terus bunyi kertas ketiup angin. Iya, krecek saya mikir ini di bawah nih jangan-jangan angin nggak tau kayak apa ya, apa pintu nggak kebuka, tapi saya udah siap nih, di bawah nih pasti kertas berserakan nih gitu kan. Jadi akhirnya sampai udah kayak nggak tahan nih, saya nggak konsen nih, jam 1 malam saya turun jam 1 malam, saya pikir nih di bawah pasti udah berantakan, ternyata enggak. Di bawah itu kertas juga rapi, semua juga rapi, kursi juga semua di tempatnya. Tapi yang lucu, waktu saya buka ke belakang ke arah pantry, itu di meja, basically meja ini dulu di pantry, meja ini dulu di pantry, ada Indomie nih di sini nih. Indomie yang terbuka, ya, dia punya bumbu, Indomie hijau saya ingat, bumbunya tuh keluar sedikit. Saya lihat gitu, udah saya cuekin lah, udah saya nggak mau tahu lagi, udah saya mau pulang gitu kan, udah jam 1 malam. Kunci pantry belakang, saya tinggal. Besok paginya ketemu sama OB, saya nanya dia. Saya lihat ke belakang, saya lihat nggak ada Indomie nih, pagi-pagi di meja. Saya bilang sama dia, itu Indomie kemana, lu buang apa lu masak gitu kan? OB-nya bilang, tadi pagi nggak ada Indomie pak. Nah, jadi kita ada misteri Indomie hilang ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kemana itu Indomie hilang itu. Apa itu halusinasi kah? Apa itu Indomie beneran terus hilang di godol tikus kah? Ya. Tapi hilang sampai kantong-kantongnya nggak ada. Sherlock Holmes panggil. Nah, kita harus panggil Sherlock Holmes. Dan waktu itu lu udah sense ya? Sense, yes. Udah waktu itu beda bro, sense-nya bro. Iya memang, itu belum itu zaman sebelum pencerahan. Wah, zaman dulu itu apa ya? Sempat dibukakan katanya ya. Belajar mistis sendiri kan? Bahaya ini pemirsa, jangan ikutin ya. Jangan. Ini bahaya. Hal yang sangat tidak enak lah. Tapi dibukakan mistis, bisa ngelihat, bisa terbang arwah mana-mana segala macam gitu, dan ya itulah akar muasal dari kesombongan, pride. Oh, jadi sombong malah. Jadi sombong bro. Karena gimana maksudnya? Lu bisa kayak gitu kan intinya. Lu waktu itu by will bisa lepas spirit, terus ke ruangan sebelah ngelihat ngacak-ngacak itu bisa. Bukan ngacak-ngacak sih, cuman gue ngelihat ke situ ada apa aja. Misalkan gue kasih tahu secara detail ada ini. Ya waktu itu di ruangan. Iya, tapi pernah memang ya, pernah demo, dan itu energinya nggak enak banget. Sampai ada satu orang bilang, Pak tolong jangan gitu lagi, ketakutan dia. Iya. Oh gitu. Iya. Yes. Energinya nggak enak banget, serius. Itu bukan sesuatu yang surgawi itu. Bukan sama sekali bro. Iya. Wah itu kacau. Dia waktu itu demo
ngintip ke ruangan orang akunting yang pintunya selalu kekunci dan itu kacanya gelap, kecuali lu benar-benar nempelin muka lu ke dalam gini baru bisa ngeliat ke dalam, dan dia bisa bilang di dalam kayak apa, padahal itu ruangan terkunci dan bahkan kita di ruangan beda saat itu, bahkan kita nggak bisa ngeliat ruangan itu ketutup. Kita waktu itu di pantry, pantry yang keren itulah ya. Nah, ngelihat nembusin satu kantor ke ruangan akunting, dia bilang ruangan akunting kayak begitu. Dan waktu dia demo itu feelingnya totally nggak enak. Kalau zaman sekarang kita langsung eksosis itu. Langsung tengking ya. Langsung tengking. Tuh. Nah itu kayak gitu ya. Jadi kayak wah pride bahwa saya bisa nih, saya kayak hebat nih tanda kutip gitu kan. Terus habis itu apa yang terjadi ya ngandelin aja udah, pokoknya macam-macam kayak ada kesombongan gitu. Sampai satu saat ketemu kawan kita yang satu itu, nih dia sih memang bisa dikatakan banyak doa lah. Terus wah ini orang mau coba neken gua nih kan, mikir gitu kan, tepat balik, ih malah gue ngedorong, wah kayak gua mau kabur nih, gua sekarang mau kabur dari lu sekarang gitu. Ingat waktu kita tahu ya. Nah semenjak itu bener-bener tuh merasa dikalahkan, nggak terima, tapi entah memang ada kayak satu part yang tiba-tiba miss dari gue punya ingatan. Ya akhir-akhir yang gue ingat selanjutnya adalah gue dengar cerita lu mengenai perjalanan ke surga. Lagi-lagi di pantry. Yes. Iya. Nah, waktu itu bukan, waktu itu kita lagi jalan-jalan muter-muter jalan kaki. Nah, gue dengar kayak gitu, gue mau. Oh iya, baru yang kita doa di pantry. Gue mau, mau itu, Rip. Gue mau itu kan. Iya. Karena ada panggilan gue untuk mau itu. Amin. Iya. Gue minta malu saat itu juga. Iya. Tapi habis itu, lalu bukan sekarang saatnya. Iya. Nunggu gue berapa ya? Sebulan kah? Ya kayaknya ada ya. Lebih kali ya. Iya. Habis itu mulai, yuk saatnya kita doa di belakang situ. Iya. Wah, di situ pengalaman gue. Lu ke surga, gue di mesin cuci, Rip. Kucuk. Iya. Kayak apa ya? Cuman mulai diem, cetok, tiba-tiba gini kan, tiduran begini, langsung tuh seakan-akan tuh kayak kebangun, ngelihat gue lagi begini juga di situ, tapi habis itu sekitaran gue muter sampai kayak pusing sih enggak, cuman muter aja. Habis itu gue balik lagi ke situ, langsung kayak merasa ada sesuatu yang tadinya tuh kayak desperate, kayak tadi kayak apa, hal-hal yang ganjel kayak anger, fear itu lama-lama mulai hilang. Amin. Udah hilang, terus habis itu kayak diangkat tuh, ngelihat body bawah naik ke atas, ngelihat ke atas tembus ke space, ngelihat bintang-bintang yang biasanya kalau dilihat bintangnya cuma titik-titik, ini ternyata di atas tuh jutaan, itu tuh titik-titik semua kayak gitu. Terus habis itu balik lagi ke bawah, diem lagi nggak berapa lama, mulai masih muter lagi, terus udah tenang, muter gitu, baru bangun, berdiri gini kan, lihat sekitar, Arif mana gitu, kok nggak ada. Terus habis itu gue panggil, bro, Rip, ya kan? Lu masuk. Iya, udah kelar. Lama juga loh ya, 1 jam. Nggak kerasa 1 jam. Iya. Kayak perasaan baru 5 menit, 10 menit gitu, nggak kerasa 1 jam. Terus gimana? Sekarang ditanyakan sama lu kan, sekarang apa perasaanmu? Perasaan gue kosong, Rip. Kosongnya karena gimana? Negatif atau positif? Jujur gue nggak tahu. Ini hal yang baru yang gue alami. Ini kayak bener-bener kayak kertas kosong yang tadi banyak coretan, sekarang jadi kertas kosong, lembaran baru yang siap ditulisin, tapi nggak tahu mau tulis apa. Lu ada hate gak? Sekarang lu rasakan ada hate gak? Kalau lu ngeliat ke orang itu ada hate, enggak. Lu ada inget-inget atau apa kayak lawan-lawannya apa pernah bikin lu kesel apa? Lu ada kayak kesel atau apa? Enggak. Terus habis itu dia cerita, waktu lu kayak gitu ada keluar tuh yang aneh-aneh. Dia mau apa, ada cahaya jedar ke gua waktu gua lagi begini ya, jedar ke gua, terus ada satu kayak semacam apa sih itu, nggak jelas gitu ya, kecil mau keluar tapi nggak bisa karena cahaya ini, dia udah nggak betah tapi mau keluar nggak bisa, sebelah sini cahaya juga. Akhirnya didoakan untuk minta satu jalan biar dia keluar. Nah itu bukanlah sisi sana ya maksudnya ya, tapi ini kayak titipan ya maksudnya dari keluarga, titipan keluarga gitu loh. Apa sih, roh penjaga katanya roh penjaga, tapi dia tuh unik loh, dia tuh punya feeling
punya feeling kayak manusia. Hmm. Jadi punya spektrum perasaan Hmm. makhluk itu. Hmm. Makanya waktu itu kita doa, saya nggak minta makhluk itu dibinasakan. Dan kenapa saya dari luar? Karena sebenarnya saya nganterin dia keluar. Dia keluar sampai ke pintu kaca depan, dia masih ngeliat ke dalam, begini di kaca. Tapi bentuknya jangan bayangin kayak anak kecil biasa ya. Dia tuh kayak anak kecil tapi kayak terbentuk dari asap. Asap abu-abu, kayak bayangin asap rokok yang kental banget berbentuk orang kayak begitu, kecil. Nah, dia nengok ke dalam, terus saya bilang sama dia, udah, you harus pergi. Dia udah bukan rumah lo lagi. Nah, asap itu, Rip. Iya. Ya, waktu gue belajar ilmu-ilmu itu, Rip. Iya. Meditasi, Rip. Keluarnya asap. Asap abu-abu dalam diri, cus. Gitu. You feel or you see or apa waktu itu? Kayak, lu udah belajar meditasi. Terus habis itu kan, lu keluar, lu balik badan, lihat diri lu. Asap abu-abu. Oh. Nah, itu yang dikeluarin ya. Habis itu, semenjak itu, gue suka banget dengan warna abu-abu. Nah, waktu itu. Sekarang gue warnanya udah macam-macam bro. Iya. Asal jangan pelangi aja. Pelangi boleh, tapi tujuh warna. Berarti manifestnya berbentuk seperti itu. Siap. Seperti apa yang keluar dari rohnya itu ya. Nah, semenjak cleansing itu, nggak bisa lagi. Udah nggak ada lagi? Nggak bisa lagi begitu. Jadi, semenjak itu karena istilahnya dulu kan gue ada pegangan. Ada pegangan. Sekarang udah nggak ada pegangan lagi kan. Nah terus, tapi gue nggak merindukan pegangan itu. Kayak sekarang gue udah pindah wave gitu kan, ada wave bawah, wave atas gitu kan. Ya. Dulu gue di wave bawah, dan sekarang gue udah pindah ke wave atas. Gue nggak merindukan lagi yang bawah itu, karena pas di atasnya ternyata tuh seru gitu, hidup jadi lebih seru gitu. Iya. Bukannya dulu kan kayak wah pride serunya tuh menantang ini, lihat sini, lihat situ, wah ada ini hajar sampai sini. Merasa superior ya, merasa superior. Tapi setelah di atas ini, lu merasa tenang, kalem. Ini yang sebetulnya dicari-cari gitu. Betul. Ketenangan itu. Shalom ya, peace be with you ya. Yes. Ketenangan. Karena memang yang bagian bawah itu memang mencari satu kedamaian mereka itu dengan cara seperti itu. Dengan cara menunjukkan superiornya lu, ego lu yang dimainkan, emosi tidak stabil. Itu tuntutannya mereka seperti itu. Jadi membuat itu tidak damai. Lu punya sesuatu tapi lu nggak merasa damai di situ. Karena mereka kan selalu menuntut. Mereka itu tidak memberi freedom kepada lu. Tapi lu harus begini, lu harus kalahkan mereka, lu harus tunjukkan sama mereka, lu harus begini, harus begitu. Tapi seperti itu. Jadi damainya nggak ada. Gitu. Selalu pengen nunjukin sesuatu, selalu pengen kasarnya mau menang aja intinya. Ini ada yang seru nih. Waktu sebelum belajar itu ya, kita tarik balik lagi nih ya, sorry ya. Ini agak random nih, karena baru keinget lagi. Nih waktu belajar itu, yang mengenai ada asap-asap itu, siangnya belajar, malamnya itu ujian bro. Ujian sekolah atau ujian ilmu? Ujian. Ujiannya konyol. Kan gue duduk di kamar lagi belajar, waktu itu masih SMP bro. Udah dari kecil ya? Dari kecil ya, SMP 3 atau 2 belajar. Di atas gue kan ada lemari gantung tuh. Terus atas tuh kan nggak mentok ke langit-langit. Jadi tuh ada kosong. Ada celah dikit lah gitu ya. Gede celahnya bro, seginilah. Terus tiba-tiba lagi belajar, lampu belajar segala macam, ada yang turun bro. Apaan tuh, bulu halus banget, bulu halus banget ke bawah. Syok gua, bulu apaan? Emang mana ada burung tempat gua gitu? Apa putih atau apa? Putih. Bulu halus, tapi bulunya bukan kayak bulu merpati yang rapet ya. Bulunya tuh kayak jarang-jarang gitu dah. Kayak bulu yang bekas kayak dicabutin tapi masih ada kayak bulunya gitu. Gua nengok dong ke atas. Di atas ada yang lagi kayak Spiderman lihat ke gua bawah begini. Mukanya kan? Gak kelihatan, cuma kelihatan layout. Lihat ke bawah begini bro, kayak kaki lu tekuk kayak Spiderman gitu gini, lihat ke bawah. Di atas lemari itu lah. Di atas ngeliat gua depan-depanan muka lu. Syok gua kan. Gak berapa lama ada suara batuk di belakang. Jadi kan gini, ini kamar. Oke, ini pintu. Gue belajar di sini. Ini ranjang, ini jendela yang ada hordengnya. Batuknya di sini. Gitu. Gue nengok dong. Masa tiap kali batuk hordeng gue begini? Langsung lari gue ke atas. Spiderman-nya masih ada? Ya gue tinggal, gue gak lihat tuh lagi. Waktu itu kan gue gak tahu bro. Kalau dia tahu lo yang sekarang, dia pasti pergi. Percaya. Itu menariknya. Nah nanti ya. Dan pas naik ke atas itu
langsung kan gue dasarnya emang dari Katolik kan, gue doa Bapak Kami segala macam bla bla bla, terus telepon sama temen yang ngajarin gue itu, besoknya dikasih doa. Nah malamnya sejak itu gue mimpi dihajar sama satu legion yang kata ngomong di Alkitab we are legion. Iya. Legionnya itu datang bro, mau klaim gue. Oh. Legion datang mau klaim gue, kebangun gue sebelum diklaim, kebangun. Masih dilindungin berarti bro. Legend tuh, makanya kita aja mau diambil juga sama legend. Kemakan segala memang. Nah, udah kebangun besoknya kan dapat doa itu kan, malam doain. Habis itu udah nggak diganggu lagi kan. Cuman habis itu baru ada kesombongan lah pas segala macam yang tadi, lanjut lagi cerita yang tadi. Itu. Nah, setelah di cleansing hilang, yang masih nempel di gua itu adalah pride. Jadi ternyata nih, lu belajar ilmu itu, lu dapat ilmu kayak supernaturalnya, tapi lu juga harus ada medianya dari diri lu sendiri. Nah, kebetulan media gua apa? Pride. Iya, betul. Sebentar, soal legend itu ya, dia kan mau klaim lu kan. Dia mau klaim lu, apakah dia ada ngomong sesuatu atau dia hanya show up ngelilingin lu atau gimana? Show up. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang teriak apa-apa gitu. Nggak ada. Dia show up, dia kayak langsung berdatang gitu segala macam. Tapi langsung di dalam pikiran itu legend. So di Pak yang you lihat dalam Legion ini ya, mereka itu kan prajurit, mereka full armor. Terus are they like Romans? Oh, oke, gimana? Gue tahu dia pakai armor, tapi gue nggak ngeliat secara detail. Oh, oke. It's like all is smoke. Kayak smoky gitu ya? Oke. Bukan jalan begini ya, bukan. Bukan. Mungkin bentuknya kayak Nevermore di Dota 1 tuh. Hitam doang. Tapi ada siluet bentuk armornya segala macam. Actually Legion itu they are really like Legion. Legion. Mereka benar-benar kayak Legion. So mereka itu kayak highly trained soldiers yang punya disiplin. That's why Legion is kind of strong karena mereka juga punya disiplin kayak highly trained. Mereka bukan cuman kayak makhluk gentayangan yang sembarangan lengket. Makanya di saat itu kan yang dibilang ada orang gila, lepasnya baru sudah ketemu Yesus. Karena itu memang benar-benar manifestasi Legion yang sangat mendarah daging sama diri dia itu. Jadi orang biasa doain itu malah bisa ditendang sama dia tuh. So that is not the easy one. No. Legion is not the easy one. No. Itu saat itu elitnya, Rip. Tapi ya baru mau klaim, gue bangun, Rip. Nah, bangunnya itu bukan karena mimpi, itu nggak mimpi semata loh. Gue masih ingat sampai sekarang secara detail. Betul. Nah, itu pas bangun karena gue masih dilindungi, Rip. Karena ya nyokap gue tuh sangat patuh berdoa lah istilahnya. Gue tahu di rumah lu ada satu garis terang. Rumah ya di rumah yang lama orang tua ya. Di rumah orang tua kan pernah waktu itu diminta doain dari jarak jauh kan, saya gambar layout di mana gelap semua, gelap tapi ada satu koridor itu terang. Dia bilang itu tempat mamanya berdoa. Oke. Nah, berdasar itu masih dilindungi di situ dan karena Yesus Kristus masih sayang gua lah. Nah, amin. Udah itu lepas, ya lanjut lagi yang tadi ya, setelah cleansing, pride masih ada. Terus habis itu malamnya ya itu kayak dikasih ujian lagi, Rip. Nggak berapa lama dari cleansing itu tuh, terus ada mulai dapat bahasa roh kan? After cleansing di sini. After cleansing, kan kita sempat kemana gitu kan? Bahasa roh di situ kan? Pertama kali lewat. Ya. Bahasa roh, seminggu kemudian ujian kedua, Rip. Ujiannya itu datengin priest. Nah itu selang waktunya itu yang tadi SMP sekarang udah menikah. Nah terus yang cleansing itu udah nikah ya bro ya. Anaknya belum ada anak kalau nggak salah. Udah kayaknya. Udah ya? Anak lu lebih tua dari anak gua bro. Oh yang waktu kita cleansing ini belum ada bro. Kayak gue pacaran nakal setahun setelah menikah. Gak inget. Ya. Terus habis itu 2015 itu. Oh udah dong berarti gua. Udah. Udah ada. Gua 2015 Januari pencerahan. Orang Oke. pertama yang gue doain tuh lu. Oke. So maybe you sekitar Februari atau Maret. Berarti anak gue baru 3 tahun. Oh. Oke. Nah terus habis itu yang kita bahas roh itu kira-kira cukup lama juga ya. Ada kali masa hampir setahun ya. Setahun ya. Setahun bahasa roh, setahun gue ketemu Archangel Michael. Exactly. 2 tahun. Setahun setelah bahasa roh,
lu ketemu Archangel, gue didatengin, Brit. Nah ceritanya gini, tidur nih, mimpi 3 kali mimpi yang sama. Mimpi pertama, gue datang naik mobil ke salah satu apartemen bareng sama anak gue, mau ketemu sama satu orang di situ yang kebetulan konsultan pajak gue. Bentuknya konsultan pajak lu? Iya, gue Di dalam taunya mimpi? gue mau ke kantor konsultan pajak. Oke. Akhirnya kan dia Mereka mau itu turun kan, tukang pajak mereka itu. pajak. Terus mau turun kan dari unitnya dia kan. iya. Nah unitnya jadi kantor soalnya. Hmm. Nah gue sama anak gue duduk di situ. Lama kelamaan nunggu lama banget dari terang sampai gelap gitu kan, kesian anak gue. Yaudah, yuk kita pulang, kebangun. Terus habis itu, aduh apaan sih tadi, capek masih ngantuk, tidur lagi pulang gitu. Mimpi kedua sama lagi di dalam apartemen itu lagi. Tapi sekarang udah keluar si itunya. Konsultan pajaknya udah turun. Kantor Oke. pajak turun. Terus baru mau ngomong berapa, kebangun lagi. Apaan sih nih, tidur nggak jelas banget gitu kan. Nah, terus tidur lagi. Nah di mimpi itu, di meja di apartemen yang sama, tapi kayak di kantinnya atau apa gitu di bawah, di meja konsultan pajak di depan. Nah, ngobrol, ada orang lain di sini nih, gua nggak kenal siapa mereka. Tiba-tiba semua jadi gelap, selip. Itu apartemen tadinya live jadi sepi. Yang tadinya ya oke, bagus lah, cukup ya nggak terawat lah. Iya. Tapi jadi kayak abis ya haunted, yang kotor. Iya, gua tau lah. tidur. Yang kayak berbau lembab, berbau Iya. jamuran gitu lah. Itu tempat Yes. mereka paling suka. Terus konsultan pajak gue hilang. Cuman gue sendiri berdiri. Anak lu nggak ada? Enggak kan, yang kedua gue ngajak. Oh, Yang ketiga juga gue ngajak, kasihan soalnya kan bijaksana. Jangan bawa anak kalau Nah, udah yang ketiga itu berubah semua. Tadinya duduk, gue sekarang berdiri. Jadi ini apartemennya di depan itu ke pelataran, depan ada gedungnya udah kayak hancur gitu. Gue berdiri di sini, semua abu-abu bro, abu-abu lagi bro, smoky lagi bro, abu-abu lagi. Terus langitnya gelap bro. Oke, ya. Dari jauh dua kayak semacam pakai baju priest ala Gregorian gitu, jalan bawa lentera, dua sampingan tekir dari jauh. Terus dia cantingnya tuh pakai bahasa Inggris, keren juga mereka ya, ada translator atau apa yang fear us, submit to us. Oh, gue inget. Fear Ya. us, Gue pernah cerita ini. submit Ya. to us. Ngomong dua, fear us. Dua orang doang ya, bukan 5 ya? Oh, depan. Habis gue ngeliat itu kan, ngeliat depan, ada lagi Oh depan. iya. Dua lagi depan. Dua lagi. Terus habis itu, apaan? Dan samping gua ada lagi sendiri sebelah gua. Submit to us, you are belong to us. Submit to us, fear us, kayak gitu, cantik kayak gitu. Nah sejak saat itu entah karena ya, gue percaya banget gue dikasih keberanian oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu dicurahkan sudah. Dan saat itu gue bilang enggak, bahasa Inggris juga keren juga, tapi panjang lebarnya bahasa Indonesia aja ya. Iya. Enggak, gue bukan milik lu, dan gue nggak takut sama lu. Gue ini milik Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya, deklarasi. Ya. Dia sudah wafat di kayu salib, darahnya tercurah di atas bumi untuk saya, untuk cleansing saya. Jadi saya nggak ada lagi yang dosa, saya nggak ada condemnation, saya sudah dibersihkan, dan saya sekarang ini ya udah menjadi putra Bapa. Amin. Udah itu hilang bro, zoom, pas hilang begitu, jadi yang abu-abunya tuh hilang semua tuh, kayak lu zaman dulu yang lu gambar-gambar tuh, mainan zaman dulu, hilang gitu kan, Ya. Magnet. Zup, kebangun. Pas kebangun, I feel very victorious, Amin, haleluya. Glory to God. feel victorious. Itu ya apa ya, klaim ya, mereka mencoba ngeklaim balik kan, di mungkin untuk pemirsa sekalian, di episode sebelumnya kita pernah bicara mengenai jiwa manusia. Jiwa manusia itu sebenarnya seperti suatu lahan yang gede banget. Jadi mereka yang udah pernah nguasain, terus kasarnya sertifikatnya diberikan dengan segel darah Tuhan, jadi anak Tuhan, mereka mencoba dengan cara gelap untuk ngeklaim balik. Dan memang dalam mimpi pun bisa terjadi jatuh lagi. Kalau di saat itu dia fear dan dia tunduk, dia berlutut di depan nabi-nabi setannya itu, dia akan jatuh lagi. Tapi dia berdiri dengan otoritas dan dengan darah Kristus mengalahkan teror mereka. Itu
Ya itu ya. Jadi kenakalan SMP itu Iya. memancing hal yang tidak-tidak ya itu. Jangan ya pemirsa, Ya kan jangan. Firman juga bilang kan di saat satu keluar kan dia kan kembali dengan membawa 7. Bawa 7. Ya, dia nggak akan stop di situ. Itu yang 2 lagi sibuk tuh. Iya. Yang cuma 5, yang 2 ketahan di tengah jalan tuh. Duanya setting lokasi. Lagi bawa prom. Ah. Lagi bawa prom yang 2. 1 kita usir ke 5 yang balik. Iya, Ada iya. 2 lagi. Harus lu tanya, kok 5, 2 lagi mana ya? Ya mungkin yang 5 itu bilang lu sih berdua telat tuh. Gitu kali ya. Gagal mereka. Ya, just kidding. Nah, udah lewat itu, apa istilahnya ujiannya selesai? Tidak, pride lu masih ada, Rip. Sampai satu saat pride-nya itu yang menjatuhkan gua, dan itu turning point sampai saat ini. Haleluya. Dalam waktu itu 3 minggu. Minggu pertama marah, merasa tidak adil. Apa yang gua dapat itu nggak adil. Kenapa orang lain begitu, gua nggak bisa? Padahal kan gua anak juga, gua anakmu juga. Saya sudah istilahnya mencurahkan semua, saya sudah sangat percaya. Tapi kenapa kok nggak dapet? Malah yang melakukan tindakannya juga lebih parah daripada saya. Kenapa dia dapat gitu? Kenapa dia kayak blessed? Gitu? Why not me? Gitu. Minggu pertama tuh marah-marah. Minggu kedua berpikir sambil melakukan pekerjaan yang sangat simpel sendirian. Ya waktu itu gara-gara packaging salah. Itu bayar sendiri, Rip. Uang lagi kurang, bayar sendiri untuk ngeprint semua. Padahal itu bukan kesalahan gua loh, kesalahan si orang percetakannya resep. Tapi ya jadi itu. Nah, pada saat lu melakukan pekerjaan simple di mana lu nggak usah fokus untuk mikirin, tapi akhirnya pikiran lu bisa wandering. Minggu pertama marah-marah pikiran lu, minggu kedua gue disarankan untuk dengerin Joseph Prince mengenai grace, kasih karunia. Ya. Nah, kasih karunia itulah yang gue dapetin. Kasih karunia itulah yang mau. Karena pada saat selama gue marah-marah tuh, setelah setiap hari tuh 7 hari tuh, setiap di akhir gue marah-marah, gue bilang, Bapak saya mau menjadi lebih baik, saya nggak mau kayak gini, saya minta tolong lagi dong. Tiap hari selama 7 hari. Minggu kedua kayak gitu, tapi udah tenang. Iya. Lebih tenangnya tuh mikir. Hmm. Dia begitu karena apa ya? Karena gini mikir sambil dengerin Joseph Prince tentang grace, tentang Ayub. Tuh yang gue putar-putar berkali-kali. Sampai kan di aplikasi ada kayak beli sermon ya kan, gue beli tuh. Nah itu dengerin terus. Minggu kedua, minggu ketiga, peace. Amin, haleluya. Minggu ketiga peace, dimana kayak udah nggak ada lagi kekesalan, nggak ada lagi kebencian. Dan pada saat itu mulai gue merasakan bahwa pride is nothing. Ya. Pride itu sesuatu jebakan. Ya. Yang di set up sebetulnya ada di diri kita, tapi di set up supaya itu menjadi kayak wah banget gitu. Padahal pride is nothing. Suatu ilusi akan kemegahan ya. Iya. Kayak lu megah diri lu yang hebat. Suatu ilusi akan ego. Nah pada saat itulah semenjak Bapak saya tidak mau lagi pride. Itu bukan saya. Dan saya fokus pada obedience-mu. Amin. Pada ketaatanmu, bukan pada saya. Ya. Ya. Semuanya itu saya fokuskan pada kamu, bukan pada saya. Ya. Sejak itu diajar Haleluya. bahwa obedience is not your obedience, is Jesus obedience yang wafat ya kalau Ya. salah. Ya. It's not about you, it's about Jesus who save all human Amin. Ya. through his blood, kan? Amin ya. Nah, itu ketiga. Ya, serunya selanjutnya nih bro, selanjutnya. Dan fokus kita itu adalah ke Yesus, bukan ke diri sendiri. Haleluya ya. Semua itu adalah Jesus Christ, not us. Gitu. Ya. Ya. Nah, dan itu efeknya akan sampai sekarang. Nanti itu akan kelihatan nih benang merahnya nih kenapa. Nah, serunya lagi setelahnya dari minggu ketiga itu, Ya. selang 3 hari kemudian, gue lagi mengerjakan hal yang sama. Ada suara. Suaranya sih keren. Kayak suara bapak, ayah tepatnya, father. Dan tegas, lembut, you name it jadi satu. Dan gue kenal suara itu. Amin. Ya. Gue mengenal suara itu, tapi gue gak tahu siapa waktu itu ya. Tapi pada saat dia ngomong, kamu mau minta apa? Cek kata-kata gitu, tapi nadanya nggak kayak gitu ya. Kamu mau minta apa? Saya sudah persiapkan segalanya buat kamu. Titik.
kamu mau minta apa? Waduh, apa nih minta nih? Itu tiba-tiba, waduh, denger suara kayak gitu, nggak ada yang denger, cuman gua doang yang denger. Pada saat gua denger suara itu, hati gua bergetar gitu. Kayak lu, kayak apa ya, kayak lu berada di salah satu kayak glory yang sangat begitu besar sehingga lu stuck. Amin. Ya. Stun. Oke, abis itu langsung stunnya gini bro, stunnya bukan kayak stun terus just bukan. Stun itu lu mendengar, lu kagum, lu kagum, terus habis itu lu mulai menjawab suara itu. Tapi yang namanya gua ya bro ya, mungkin pengalaman atau apa nggak masih nggak ngerti ya bro. Ya seperti anak-anak lah ya bro ya. Waktu itu masih anak-anak, gue yakin gue masih anak-anak walaupun gue udah punya anak. Keren ya, anak buat anak. Iya, children. Yeah. Nah itu saya mau seperti yang Anda minta. Apa yang saya ingin seperti yang Bapak inginkan saya jadi. Nah itu, hidup susah tuh. Tapi diberkatin. Bukan itu jawabannya. Karena apa? Gue tahu bukan itu jawabannya. Oke, langsung gue mikir dong, oh gue mau jadi marketing manager. Bukan itu jawabannya. Gue mau bertindak supaya gue bisa membantu sesama. Bukan itu jawabannya, Arif. Oke. Gue mau apa yang dari yang bagus sampai yang buat gue sendiri. Bukan itu jawabannya. 2 hari bingung, nggak ada, bukan itu jawabannya. Hari ketiga gue ngobrol sama kawan kita itu. Gue ada kayak gini-gini. Ini mana? Ya, kenapa pusing? Gue ada bahasa roh. Doalah. Pakai bahasa roh, susah amat gitu kan? Nah, jadi lu doa, bahasa roh, lu siapin kertas, siapin pulpen, lu bahasa roh. Kata pertama keluar, itu yang lu tulis, itu lu jalanin. Itu maksudnya. Haleluya. Oh gitu ya? Ih, kenapa gak kepikir ya? Gitu kan? Pulangnya, gue lakukan. Dia habis pulang ke rumah setelah dapat informasi itu, pulang ke rumah, siapin kertas, pakai pulpen. Sebelumnya, kunci kamar dulu, biar satu, itu cuma gue sendiri di rumah kamar itu. Mulai berbahasa roh. Terus tanya apa, langsung keluar jawabannya. 2. Apa yang pertama? Pendewasaan. Yang kedua, kemakmuran. Setelah dapat kayak gitu, Bapak, ini yang saya inginkan. Pendewasaan dan kemakmuran. Itu jawabannya. It's very wise ya, pendewasaan. Siapa yang berpikir untuk... Saya minta untuk didewasakan. Itu zaman waktu sering ke ini kan, yang Nawi apa, yang ketemu kan? Persi pertama kali kan di depan Persi gue cerita Persi gue kayak gini, dan waktu gue tanya yang gue dapat adalah pendewasaan dan makmuran. Persi bilang yes. Dan semenjak itu Rick, proses pendewasaan Rick, it's not easy man. Bagi kawan-kawan, pada saat Anda dalam proses pendewasaan, silahkan dinikmati. Nah, jadi pada saat yang pendewasaan tuh apa sih sebetulnya? Apakah dari umur? Enggak. Umur besar belum tentu dewasa kok. Imannya dewasa. Amin. Artinya apa sih? Waktu kecil sering ngomelin, kamu tuh dewasa lah. Waktu itu umur 12 tahun, kamu tuh dewasa lah, udah gede. Anak kecil. Gue bingung, dewasa apa sih? Kagak ada yang jelasin ke gue dewasa apa. Tapi dewasa yang dimaksud itu adalah kita itu percaya teguh kepada Yesus. Ini yang buat gua ya pribadi, karena setiap orang itu masing-masing sangat intim. Dan percaya pada Tuhan. Terus habis itu apa yang lo lakukan lo jalanin. Itu dengan bimbingan Roh Kudus. Terus habis itu jangan ambil responsibility atas apa yang saya suruh ke kamu. Terus habis itu pendewasaan itu pada saat kamu melihat satu masalah, kamu akan melihat dari sisi yang berbeda. Bukan lagi masalahnya, tetapi kasih karunia-Nya. Cara pandang. Amin. Nah dari saat itu, pride gue udah gak ada. Gak ada sama sekali. Mau dikorek-korek lagi, dicari lagi, kagak ada. Karena semua ini gue hidup karena Kristus. Haleluya, God bless. Karena apa yang kita dapatkan semua ini yang buat ya istilahnya buat bisa nikmati saat itu dari Kristus, bukan gua. Bukan hebat kuatnya. Bukan hebatnya gua. Pada saat layoff karena dipecat istilahnya atau enggak karena pemberitaan perusahaan nggak berapa dapat
company Yang lebih bagus. terima kerja gaji lebih bagus lah segala macam. Itu bukan karena guanya. Tuh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menempatkan gue di posisi yang tepat di saat itu mendeliver sesuatu, orang yang melihat suka, gue dipanggil masuk. Ya. Bukan Perkenanan, karena kehebatan gue, tapi karena penyelenggaraan Kristus yang hebat. Ya, karena semuanya udah Tuhan, disiapin. Udah Ya, disiapin. udah disiapin semua. Kita cuma tinggal show, Iya. jalan. Show up dan berjalan terus, maka laut akan terbelah. Bener-bener loh itu. Tapi nggak semua orang di posisi saat dia harus keluar, dia saat dia harus resign atau dia keluar dari pekerjaan itu. Ya sama kayak orang Israel, dicabut dari budak jalan ke padang gurun, minta balik. Iya, lebih bagus jadi budak. Ya, aku jadi budak aja dapat makan paling enggak, katanya kan gitu. Disitulah proses pendewasaannya. Kalau Israel pendewasaan di gurun pasir, Ya, kita udah gak ada lagi gurun pasir, adanya gurun iman. ya. Ya, teman-teman. Ya. Ya, karena nanti mikir kayak, kenapa sih harus di resign, kenapa sih gue harus keluar dari tempat ini, kok Tuhan nggak ini, ternyata Tuhan mau kasih yang lebih baik. Exactly, yes. Cuma memang kita kadang-kadang sudah terikat sama sesuatu yang sebenarnya nggak bagus lah, bukan nggak bagus ya, tidak mendidik kita, tidak mendewasakan. Bukan sesuatu tidak bagus, tapi nggak semua hal yang bagus, gue percaya nggak semua hal yang bagus itu mendidik, mendewasakan. Ada yang cuma pleasure, cuma kayak ya udah biar lu senang aja. Tapi yang mendidik itu biasanya ya memang agak sedikit sakit sih. Yes. I think pendewasaan ini sesuatu hal yang sangat mendalam, dan ini yang pemirsa juga harus tahu seberapa sulitnya pendewasaan ini. So, dalam pendewasaan, actually ada satu hal yang sangat penting, yaitu mengerti diri sendiri, mengenal diri sendiri, yang kayak tadi kita sempat bicara ya. Mengenal Tuhan baru bisa mengenal diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Ya. Satu hal yang sering terjadi adalah kita memiliki persepsi mengenai diri kita sendiri. Kayak oke, saya orangnya nggak mata duitan tuh, gini. Ngomongnya gitu, persepsi mengenai. Tapi begitu dikasih dalam real life challenge, tapi kok lu selalu memilih opsi yang mata duitan. Iya. Tapi ngakunya saya mah nggak matre, tapi memilih opsi selalu yang mata duitan, yang cuannya paling gede. Nah, so basically kadang-kadang orang kayak, loh tapi kan ini yang paling realistis. Berarti realistis lu cuan. Iya kan? So you know, antara service dan cuan ini sesuatu yang kayak service terus untungnya apa ya buat gua ya. Ini tapi ngomongnya nggak mata duitan nih. So to understand dan memiliki kerendahan hati untuk mengerti bahwa pada akhirnya kayak oke, ternyata gue mata duitan nih. Itu penting, mengakui akan adanya sesuatu, dan itu memerlukan suatu bentuk kedewasaan. Kayak misalnya anak kecil ya, yang misalkan seorang anak kecil dia bisa, mungkin anak umur 3 tahun, dia bisa gambar satu lingkaran, sesuatu yang kerjaan kayak cet gini ya, 2 detik selesai. Semua orang dewasa di sekelilingnya semua tepuk tangan. Wah, lu pinter banget. Begitu dia umur 20 tahun, dia bisa gambar lingkaran, dan dia berharap semua orang tepuk tangan. Artinya dia tidak dewasa. Begitu dia dewasa, dia sadar semuanya ini udah berubah. Semuanya ini expectation. Semua udah beda. Kalau di zaman umur 3 tahun satu lingkaran tuh hebat, kalau udah 20 tahun, sorry to say, it's going to need to be more than that. Iya, betul. Iya kan? Dan nggak bisa lagi kita berharap bahwa kita mendapatkan sokongan dari orang sekeliling kayak orang tua seperti dulu. Jadi mengerti diri kita, mengerti akan dunia sekeliling, mengerti akan kerendahan hati. Dan you know, itu benar-benar sesuatu yang menarik, kayak misalkan pride, ego, terus orang yang merasa dia harus selalu menang ya, ada hal-hal demikian, atau bahkan ada yang let's say minder. Grinding minder tuh juga luar biasa loh. Iya, betul. Orang yang minder, yang problem itu nggak berani untuk muncul, walaupun kayak tadi kita sempat bilang soal talentanya ternyata banyak banget, tapi orang ini minder untuk kita bilang, bro, ayo let's go. A lot of people mau denger lu, tapi dia ternyata minder. Ini juga grindingnya berat buat dia. Bayangin orang yang takut untuk berbicara di depan banyak orang, untuk muncul dan memberikan kesaksian di banyak orang, walaupun kesaksiannya amazing banget, tapi kalau dia nggak berani maju keluar, it's also difficult. Itu sama seperti merendahkan diri dalam kesombongan. Gue nggak layak lah, gue nggak bisa. Padahal dia sedang menyombongkan dirinya sendiri gitu. Maksudnya kayak lu tuh udah dikasih sesuatu sama Tuhan, lu tinggal show aja, bukan karena lu loh, tapi karena Tuhan mau lu menunjukkan kasih Tuhan sama lu. Gitu. Itu apa ya, makanya gue selalu bilang merendahkan diri juga kadang-kadang nggak terlalu bagus.
Maksudnya kadang-kadang menghambat kita juga, Iya, menghambat sesuatu yang sudah Tuhan kasih, menghambat sesuatu yang memang Tuhan mau lu show untuk tunjukkan kasih Tuhan itu. amin. Iya, Bukan tunjukkan kehebatan lu, bukan. iya, Tapi kayaknya, aku nggak bisa lu. Tapi kalau lu ngomong kayak gitu terus dan lu nggak berjalan, ya kapan bisanya? Pertama itu. Iya. Kedua, ya kapan lu bisa ngasih lihat apa yang Tuhan buat dalam hidup lu? iya, Ya seperti yang kita bahas sebelumnya, Tuhan udah kasih kebaikan atau kasih pertolongan, tapi lu nggak bersaksi Iya. menunjukkan kasih Tuhan itu dengan alasan, gue nggak layak kalau bersaksi dari sebentar, aku nggak layak, kayak banyak orang lebih hebat daripada gue. Itu kan salah satu penghambat juga, itu salah satu menurut gue ya anchor juga ya, sesuatu yang harus diselesaikan juga gitu. Karena gimana pun lu harus menjadi buah, dan buah lu harus dinikmati orang sekitar lu. Kalau nggak, Tuhan nggak mungkin kasih lu sesuatu dan orang lain nggak bisa nikmati, itu nggak jadi berkat namanya. Lebih seperti sama kayak ngomong masalah kerendahan hati dan juga segala macamnya. Kadang-kadang kita tuh bisa bilang tidak kepada suatu hal yang kita belum alami. Kayak contoh misalnya, gue mah enggak lah, duit segitu mah nggak pusing. Tapi kalau duit dari depan belum tentu lu bisa bilang enggak. Ya kan? Iya. Kayak contoh paling gampang aja deh, lu kasarnya berkomentar banyak tentang koruptor, ya, lu menghujat tentang koruptor, pokoknya lu benci banget. Tapi di satu di posisi mereka, lu belum tentu bisa nggak kayak mereka. Iya, true. Ya itu kan ujian iman. Iya. Ujian iman itu kan dimana bukan di saat lu lagi nggak punya apa-apa, lu tersungkur berdoa sampai nangis, enggak. Di saat lu diberkati. Di saat lu diberkati, yang tadinya lu nggak punya kendaraan dikasih kendaraan, yang tadinya lu nggak punya rumah dikasih rumah, yang tadinya lu nggak ada pekerjaan dikasih pekerjaan yang bahkan pendapatannya melebihi ekspektasi lu. Bisa nggak lu tersungkur berdoa sambil menangis lagi? Seperti lu dulu waktu meminta? Belum tentu. Maka disitulah ujian iman yang sesungguhnya adalah di saat lu diberkati, bukan di saat lu nggak punya apa-apa. Nothing tulus saat lu nggak punya apa-apa, lu bersujud menyembah nothing tulus di saat lu sudah diberkati. Aduh nggak bisa, bos. Terlalu sibuk. Sama orang lo, bos nih. Iya. Aduh nggak bisa nih, gue mau ini nih. Yeah, that's very true. Ya itu salah satu contoh lah. Maksudnya ini juga hati-hati buat kita juga bahwa berkat itu memang datangnya bisa dari Tuhan, tapi juga berkat itu bisa datang dari si jahat dengan tujuan untuk bikin kita supaya lupa sama Tuhan, bikin kita supaya stop di sana, bikin kita supaya fokus kita berubah. Jadi yang namanya diberkati itu nggak semuanya soal tentang sesuatu yang menguntungkan, tapi pendewasaan juga itu berkat. Sesuatu yang kelihatannya sakit, kelihatannya kayak, kok gini ya Tuhan. Tapi bisa kita tanya sama dia. Di saat masuk dalam proses, kita harus tanya, mau Tuhan tuh apa? Kenapa Tuhan izinkan gue di posisi ini? Kenapa Tuhan izinkan gue disakiti? Kenapa Tuhan izinkan kok gini amat ya situasi hidup gue? Di situ di saat kita jalani terus dengan air mata, dengan ketaatan kita, dengan iman kita, nanti waktu Tuhan kasih lihat ujungnya seperti ini, kita baru, oh thank you. Ternyata lewat proses ini gue dapat ini loh. Bahkan lebih daripada berkat di ekspektasi gue gitu. Malah gue mendapatkan sesuatu yang ya kayak contoh cara pandang kita berubah. Cara kita melihat masalah, cara kita melihat uang, cara kita memanage finansial kita itu jadi berubah semua. Dan bahkan bisa lebih bijak, bukan dalam rohani saja, tapi dalam sekuler kita, dalam keluarga kita. Dan di situ di saat kita tunjukkan perubahan hidup kita ke keluarga kita, ke orang sekitar kita, ke marketplace, ke anak buah kita, ke bos kita, itu kan yang bisa dibilang jadi berkat, yang buahnya bisa dinikmati banyak orang. Perubahan itu, dan itu kita punya satu kesenangan sendiri ya, satu happiness sendiri gitu, kayak di saat kita bisa memberkati orang, di saat kita bisa empowering mereka, di saat mereka yang cuma terpuruk, cuma butuh didengerin, kita ada di sana untuk menjadi seorang pendengar. Dan dia senang, dan dia bahkan mau berdoa lagi, dia mau bangkit lagi cuma karena kita dengerin. Itu kan nggak butuh sesuatu yang besar, nggak butuh sebuah karunia, nggak butuh belah laut kan gitu kan. Untuk bawa orang ke Tuhan itu kadang-kadang ekspektasi kita, aduh nggak Tuhan, gue belum bisa belah laut, gue nggak mau jalan nggak Tuhan, doa gue nggak bisa sampai keluarin api dari surga gitu. Kadang-kadang pikiran kita tuh sesempit itu. Ternyata pikiran yang lebih luas itu butuh tindakan yang lebih simple, butuh tindakan yang lebih gampang diterima oleh orang sekitar lu. Ya kayak contohnya mendengarkan orang lagi emosi, lu cuma denger, ya udahlah, coba cerita deh. Di saat dia sudah melegakan, terus dia ngeliat kita ada sesuatu yang berbeda, kayak akhirnya dia mau mendengarkan kita, tiba-tiba
cara pandangnya, oh iya bro, di situ sudah menjadi berkat. Iya. Nggak perlu sesuatu yang besar. Gue selalu bilang sama teman-teman yang lain, nggak perlu belah laut dulu untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan di hidup lo gitu. Tapi dengan perilaku, dengan gaya hidup, itu kan salah satu cara mendapatkannya supaya lu bisa jadi seperti itu adalah proses. Seperti yang si Koray bilang kan, dia mengalami proses dari masalah pride-nya dia sampai dia harus mengerti apa itu namanya merendahkan diri. Dia harus direndahkan itu dia mengerti, bukan untuk menurunkan derajatnya dia ya, tapi untuk mengerti bahwa di saat lu mau melayani orang, lu harus punya kerendahan hati. Kalau di saat itu kerendahan hati dia belum selesai, gimana dia mau melayani orang lain? Iya, betul. Itu ya dipakainya di situ kan, kita harus digerus dulu nih. Kita harus punya standar yang sama Kristus dulu. Kita nggak bisa pergi keluar kalau kita nggak punya standar yang sama Kristus. Nggak bisa, kita mau ngasih lihat siapa? Sedangkan yang mau kita kasih lihat adalah Kristus. Kristus punya standar. Standar Kristus seperti apa sih? Ya kita bisa lihat dari pelayanannya dia, dia mati buat kita, jadi dia sudah berkorban. Hidupnya dikorbankan gitu buat kita. Dia mati buat kita. Itu kan salah satu contohnya ya. Itu sesuatu yang memang nggak mudah. Tapi ya di saat kita punya standar yang sama, saat kita punya roh yang sama, visi dan misi yang sama, gue yakin kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan di sana. Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu melalui segala macamnya di dunia ini, kita nggak akan mampu. Tapi karena kita punya Tuhan, kita dimampukan. Termasuk proses itu. Karena Tuhan kan bilang, Tuhan nggak mungkin kasih sesuatu yang kita nggak sanggup. Amin. Nggak mungkin. Itu udah pasti. Semua problem pasti ada masalahnya. Masalahnya gini, lu mau keep the problem, apa lu mau serahkan untuk lu sama Tuhan? Ya, betul. Sampai Tuhan yang menyelesaikan. Lu punya Rubik yang lu nggak bisa percaya, lu kasih ke Tuhan aja. Apa begasnya dia kasih ke lu, dan selesai. Kadang-kadang kita berapa kali punya problem yang tiba-tiba selesai. Pada waktu. Dengan kita cuma tetap berdoa, tetap melakukan hari-hari kita, tetap bersyukur, tetap kayak. Tapi ya namanya manusia tetap ada struggle, tetap ada problem. Tapi kita tetap bawa itu ke Tuhan. Tuhan masih belum selesai nih. Tuhan gimana ya? Tapi gue mengucap syukur. Gue masih tetap boleh makan. Gue masih boleh ada keluarga di sini. Ya udah, habis itu pusing lagi, habis itu doa lagi, terus mengucap syukur lagi. Sampai waktu yang tepat, Tuhan lihat bahwa lu tidak menyerah. Karena gue percaya Tuhan itu nggak pernah menyerah buat kita. Amin. Buat kita semua, jangan pernah menyerah atas struggle, pergumulan hidup apapun. Karena Tuhan nggak pernah menyerah buat kita. Amin. Haleluya. Amin. Nah, makanya lanjut lagi benang merah yang tadi kita sebut ya. Semenjak kita sudah didewasakan, kita sudah mengandalkan Tuhan untuk segala macam perkara. Nah, baru lagi dia ada panggilan untuk pergi satu tempat. Sebenarnya bukan baru mengerti ada panggilan, sudah ada. Cuma karena kita sudah diubahkan, baru tahu. Baru aware. Sebenarnya udah ada. Cuma karena kita masih dalam tinggi hatinya kita, dalam pride-nya kita, dalam kita masih anak-anak, kita nggak tahu tuh ada panggilan di sini. Ada satu tirai di sini. Tapi di saat tirai itu sudah disobek, kita sudah mengerti. Tuhan nggak perlu ingatkan lagi, tiba-tiba ternyata ini ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan nih kita belum didewasakan, terus kita pergi ke tempat itu misalnya, jadinya apa? Hancur. Kitanya hancur. Kita bahkan ikut tercorrupted. Betul. Nah, jadi pada saat kita sudah didewasakan, kita pergi ke sana. Kita nggak bawa apa-apa, tetapi kita akan disuplai. Apa yang kita perlukan untuk ke sana tuh disuplai, dan kita berjalan dari bimbingannya. Amin. Sampai sana yang terjadi adalah kuasanya. Akhirnya apa? Beres. Berapa kali kita ngalamin itu? Ya kayak contoh aja Magda. Iya kan? Bener kan? Yang waktu itu nggak ada ujian, kita cuma fellowship biasa. Kita nggak ada rencana untuk melakukan sesuatu, cuma ya doa aja. Tiba-tiba dia dilawat, dan sampai sekarang dia. Itu ada hal yang menarik banget. Lu bilang ke Cici itu sama lakinya. Nah, kita try not to put names lah ya. So di saat itu lu bilang yang satu itu tanggung jawab, yang satu jawaban doa ya.
Gue nggak inget ya. Ah. Karena gini, tiap kali ada yang ngomong sampaikan, yang disampaikan melalui gue, Ya. itu gue nggak inget gue ngomong apa. Oke, nah dia waktu itu sampai confess. Dia bilang sama gua. Jadi dia hafal lu ngomong apa. But ini memang sering kali gitu ya. Waktu kita doain orang, kita dapat informasi, kita habis ngomong, dia bilang, oh waktu itu lu ngomong apa? Saya nggak ingat sama sekali. Nggak Sama ingat. kayak yang dia bilang, karena a lot of times kita dapat, kita nyampein, habis itu nggak tahu, karena itu bukan kata-kata kita. Oh, bukan tanggung jawab kita. So apa yang terjadi dari sepasang itu? Yang satu, kalau nggak salah yang cewek, itu dia ngomong loh, dia berdoa untuk bisa mendapatkan laki yang bisa ngebimbing dia lah, semacam gitu ya. Sedangkan yang cowok itu mau punya service kepada Tuhan. Jadi sama-sama berdoa seperti itu. Jadi waktu lu datang dan lu bilang bahwa dia adalah jawaban dari Ya. doa lu, Gue inget itu. terus yang satu lagi itu dia adalah bentuk dari service lu kepada Tuhan. Dia ngomong kayak gitu, nyerocos tiba-tiba di Oh, tengah-tengah gue fellowship. Lu yang ngomong ya? Iya, gue ngomong sama si Gua inget. Koko itu, Ah, ah. bilang ini adalah jawaban doa lu, Ah, dan ah. ini adalah yang lu butuhkan. Berarti si Miss M tuh salah ingat orang loh. Lu yang ngomong waktu itu ya? Nah, itu kan habis doa waktu itu. Iya. Habis doa dia duduk di sofa, Ah, habis itu kita selesai kan makan segala macam, dia mulai kelihatan peace Iya. segala macam. Di situ gue pertama ngomong sama lakinya dulu. Itu dia sampai sekarang udah bertahun-tahun lewat, tuh masih inget. Dia sampai bilang, karena mereka nggak cerita ke siapapun soal itu. Iya. Toto ada orang yang mereka nggak kenal ngomong begitu-begitu dan terus pleng sampai bengong Iya. kayak what happened, ya kan? So that's the glory of God. Amin. Orang yang kita nggak kenal sama sekali tiba-tiba Amin. lu ini Iya. bisikan Kalau gue Tuhan. ingatnya dia suruh si itu berdoa. Ah, Di situ baru ada lawatan. Di saat dia mulai mau untuk berdoa, di saat dia ditunjuk untuk berdoa dan dia melakukannya, dia taat di situ, dia sampai nangis di situ waktu itu kan. saya nggak ingat semua orang nangis kalau lagi. Dia pertama kali berdoa in the name of Jesus pada saat itu. Haleluya, betul. Dulunya masih kayak free thinker Dulu gitu ya. kayak ya doa aja, tapi di Iya. situ dia dimulai dengan dalam nama Ya. Tuhan Yesus dan diakhiri amin dan dalam nama Yesus pada saat itu. Nah, Asik. setelah Dan sempat pimpin doa kan lancar banget waktu itu itu. justru Di situ ya? disuruh pimpin doa. Iya, pimpin doa Pas lancar kita mau banget. mulai itu kan Iya. lagi full timnya kita tuh. Iya, belasan orang waktu Belasan itu. orang. Iya. Nah, dia mulai untuk ya udah pimpin doa. Iya. Dia tidak menolak, dia tidak bingung, dia mulai. Iya. Dan yang bikin gua kaget adalah dia mulai dalam nama Tuhan Yesus dan di akhir dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Yang which is itu belum pernah dilakukan sama sekali. Dan bahkan sebelumnya kita pernah berdebat sama dia. Pada saat Banyak, itu. saya sering dicobai kok. Nah, di situ mulai kan. Bahkan di dulu aja waktu itu worship di situ mulai. Iya. Pimpin worship pada saat itu. Iya. Wah, itu luar biasa banget pada saat itu. Karena mulai udah selesai, fellowship selesai, Iya, makan kan segala iya. macam. Gue samperin si lakinya lah. Gue bilang ini adalah jawaban doa lu dan ini yang lu butuhkan. Hmm. Dua orang ini tuh saling punya keinginan dalam doa mereka No, dan itu dan itu Dipertemukan, terjadi. Dan ya. yang hebatnya itu kan si lakinya menunggu bertahun-tahun loh, oh ya, bukan 1-2 tahun loh itu. kayak 3 tahun. Iya, 3 tahun 4 tahun sih ingat gue. Iya. Ya, tanpa status Tanpa status tapi nemenin terus. tapi nemenin Bener-bener bener-bener galak. kasarnya ya ini jiwa lah, dia bener-bener mau jiwa ini bawa ke Tuhan gitu. Dan yang satu juga memang bingung dia harus bagaimana, dia tidak bisa meninggalkan imannya yang lama karena menurut dia iman yang lama tidak ada salahnya. Pada saat itu waktu itu dia sempat ngomong sama gue, I see. apa salahnya dari si yang gue sembah ini? Dia nggak ada salahnya. Gitu. Dia membutuhkan satu kesalahan pada Justifikasi yang ya. ya kenapa gue harus pindah ke Yesus Kristus pada saat itu. Tapi akhirnya dengan kesabarannya si laki-laki ini dipandang Tuhan luar biasa, Tuhan pakai dia, Tuhan lawat pada saat itu langsung nggak pakai berdebat, langsung berubah 180 derajat. Kesabaran itu juga salah satu suatu bentuk kedewasaan yang sangat hebat. Kalau memang waktunya Tuhan mau melakukannya pada saat itu ya bisa aja gitu. Tapi kan ini melatih dua orang, Iya. ya melatih bukan hanya satu saja yang mau dilawan. Percaya nggak percaya, pasangan ini harus dibuat mengerti dua-duanya, Ya. sehingga di saat mereka menikah mereka punya kebenaran yang sama, Amin. mereka punya pengertian yang sama, dan mereka bisa punya visi dan misi yang sama. Amin. Ya. Jadi bukan hanya satu yang dipulihkan, tapi satu juga didewasakan lebih lagi. Iya, Iya. iya. Jadi bener-bener yang satu ini benar-benar Tuhan
organik gitu. Iya. Bukan karena alasan pernikahan, bukan karena didesak Iya, keluarga, bukan iya. alasan. Tapi dia ngalamin sendiri. Iya. Dan di saat itu pasangannya pun melihat. Iya. Miracle itu terjadi. Miracle. Iya. Dan habis itu baru mereka bersatu dalam nama Tuhan Yesus kan. Tapi Jadi dua-duanya yang dikasih lihat sesuatu gitu. Karena gue percaya Tuhan itu bekerja connecting. Dia bisa pakai kita untuk mendoakan orang, tapi Iya. itu juga itu kita datang ke sana adalah jawaban doanya orang itu. Gitu. Jadi makanya gue bilang kita datang mendoakan, kita di blessing karena ada kuasa Tuhan Iya. yang hidup gue. Dan begitu pun yang kita doakan, kuasa Tuhan tuh ada yang lewat dia gue disembuhkan. Jadi dua orang ini sama-sama sharing pada akhirnya gitu. Dua orang ini sama-sama merasakan Tuhan, sama-sama bisa bersaksi bahwa kemarin Amin. gue doain, dia Tuhan kerja. sekian lama pergumulan di hari selesai. Iya. Berapa kali ya, Biasa, maksudnya mungkin berapa- gue datang ke sana untuk menjelaskan, bukan untuk berdebat, untuk menunjukkan kepintaran gue ya. Cuma paling tidak kan gue memberikan satu pengertian bahwa Kristus seperti ini, untuk memberikan gambaran Tuhan kita tuh seperti apa. Ya mungkin pada saat itu memang belum waktunya dan dia juga belum buka hati 100%. Tapi di saat kita fellowship pada saat itu mungkin dia sudah runtuh ya, temboknya sudah runtuh, dia mau buka hati, Mulai mencari kebenaran. mulai Ya, mencari benar, kebenaran, ya. dan dia memberanikan diri Iya. untuk pegang kebenaran itu. Iya. Dimulai dari dalam nama Tuhan Yesus dia berdoa. Dia sudah membuka hati Langsung. bahwa gue berdoa kepada Tuhan Yesus karena dia sebut nama itu, dan diakhiri dalam nama Tuhan Yesus juga, dan dia sendiri yang menerima lawatan itu tanpa disentuh oleh siapapun, tanpa didoakan oleh siapapun. Dia berdoa, jiwanya berdoa sendiri, rohnya itu yang haus sendiri ternyata pada saat itu. Iya. Dan ternyata pada saat itu juga Tuhan langsung, ya seperti wanita pendarahan di saat dia narik roknya Yesus, Iya, kan, di saat itu, ya. itu dia punya kerinduan bener-bener bahwa dia yakin gue bakal sembuh nih karena Menyentuh cuma aja, megang ya, aja sedikit. saya Ya mungkin di situ dia sudah desperate. Iya. Gue nggak tahu lagi kalau emang lu ada misalnya, mungkin ya dia doa seperti mungkin lu ada, tunjukkan gue mau coba doa dalam nama lu nih. Ya Iya. kita nggak ada yang tahu, siapa Iya. tahu dia seperti itu kan, Pribadi. pribadi bisa aja seperti itu ya, sama seperti orangnya si perempuan pendarahan itu kan, Iya. dengan ngesot-ngesotnya, dengan sekeliling banyak orang, pergumulan dia pribadi, dia beriman, gue pegang aja gue sembuh. Ya mungkin dia seperti itu pada saat itu. Iya. Makanya sesuatu terjadi dalam hidup. Iya. Ada Yesus langsung doa. melirik ke hatinya dia. Langsung. Asik banget. Itu langsung kita Kita jadi bengong semua. saksinya loh. Iya, kita saksi Kehadiran. glory Dan God loh. di saat kita Kehadiran saat itu ya, kuat banget. itu kita diberkati juga gitu. Iya, Ya, amin, itu yang ya. kita bilang connecting semua. Bukan dia doang, tapi kita juga merasa kayak iya ya, Tuhan bisa loh dalam Iya. mengubahkan cuma begini doang. Biasa. Iya. Kita yang udah ngasih pengertian, yang udah sabar-sabar, itu cowok yang sudah nunggu sampai hampir 4 tahun, ternyata dalam satu waktu, hanya dimulai dalam dia mau berdoa saja, Tuhan hadir dalam hati. Amin. Itu kan membuat kita semua jadi, Tuhan luar biasa. Kurang Luar lebih biasa. seperti itu kan. Luar biasa. Itu memang nggak pernah gue lupa sih tuh momen itu ya. Sampai si istrinya juga sampai tiba-tiba jadi WL di situ, tiba-tiba jadi worship leader, dia nyanyi berdiri. Wah itu luar biasa sih. Luar biasa kayak. Pada saat itu sih memang, aduh, Itu nggak pernah latihan tuh. nggak, Iya. Dia cuma sering masak sambil dengerin itu full team tuh. suara. Iya, itu full team. Itu Iya, rame itu banget. cuma satu orang doang. Gua nggak ingat siapa. But anyway. Iya, itu. Oh. Yang nggak ada cuma dia. Biar nomor satu. Biar nomor satu. Yang Ya. lain nggak, yang ada semua. Iya. Ada Iya, semua yang lain. Iya. Si itu juga ada, si dosen ada juga. Dosen ya. Tapi intinya gitu ya. Itu kesaksian tuh jadi seru banget gitu loh. Iya, betul. Iya. Kita menyaksikan. Nah, makanya ini kan tadi itu ya. Kita pertama, perlu digarisbawahin. Kita tidak melakukan dengan kekuatan Iya, silat. betul. Kita hanya menggunakan Bapa Ya, betul. yang maju. Ya, cerita kedua. Ini seru nih, karena nanti sama ini ada ada garisnya deh, Rip. Apa, Rip? Cerita kedua yang seru. Cerita kedua lah. Kiranya Kita lu yang hadapin. mulai, yang kita hadapin. Ya. Ini tadi kan cerita mengenai kemenangan, ya, service dalam. Kami ini yang kata kita gangguan itu loh. Gangguan kan tadi sudah. Yang ini sekarang yang seru karena waktunya kan singkat nih. Kita langsung aja yang seru. Tadi rencana yang ke tengah tinggi. Nah itu karena ada garis merahnya itu. Ya. Mana yang menurut lu seru? Yang mana? Exorcist yang di ini? Rumah Rumah atau yang itu? Yang di Semarang?
Kayaknya kayak Yang di rumah. Iya. Yang di rumah. Oke. Rumah apa? JG. Cit. Nggak apa-apa kalau Ada rumah. dia kan? Ada. Kita ada. bertiga yang jam 11 malam. Iya. Yang itu loh tempatnya sih itu. Ibu Y, Mister Bapak A. Ya. 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 Oh ya ikut. Ya ikut. Yang Kita sampai jam perginya tersesat. Ya. muter-muter. Oh iya terus. Karena saya tahu jalan. Iya. Tidak pakai GPS. Iya. Dan tersesatlah kita. Iya. Oke, jadi ceritanya gini, ada teman-teman kita yang rumahnya sempat minta didoain, so kita doain, saya diminta doain, so kita doain dari remote dulu lah ya, mulainya WFH dulu lah, WFH dulu kita doain, terus dapat gambaran lah, ini rumah, oh oke, benar rumahnya banyak banget gangguan, soalnya kita decide, oke, kita bertiga ke sana, so kita bertiga pergi ke sana, sempat nyasar dulu sebentar, akhirnya nyampe, dan memang Sorry, kita nggak di-set, kita disuruh. ya oke, kita disuruh. Ya, Disuruh. Tapi kan kalau nggak desain nggak jalan. Oh iya benar. gue ingetin ya. Iya. Iya, saya nggak nyampe sana tiba-tiba. Bener. Nggak tiba-tiba ting nyampe kan. Nyampe sana, it's a very beautiful house, very beautiful family. Ya. Tapi begitu kita masuk, energi di dalam rumah itu memang campur aduk dan berbagai cita rasa. Berbagai cita rasa, dari yang cita rasa lokal, cita rasa import, itu macam-macam, Aduh. ada semua ya. Iya. Mungkin apa? Lanjut. Lebih. So kita sadar waktu kita lagi doa di rumah itu banyak banget energi buruk itu ternyata datangnya dari jendela. Yang kita kaget. Jadi source-nya itu ternyata dari luar, dan kita baru sadar ternyata kompleks itu bisa dibilang jorok. Dan kompleks itu jorok dan proteksi rumah itu kurang. So kita masuk, oke saya langsung ngomong detailnya aja lah ya, biar seru ya. Masuk dia bilang, ruangan mana? Saya nggak usah ngomong ruangannya, nggak apa-apa, kita jalannya tahu sendiri kok. Kalau masih harus lo kasih tahu ya nggak buat apa, ya kan? Masuk satu ruangan, dia bilang ruangan ini gini yang kita merasakan di ruangan ini ada satu jiwa yang tidur di kasur itu, terus ada nenek-nenek yang di bawah jendela, terus ada kepala nenek-nenek yang di toilet, di atas tempat mandi, ular banyak banget di balkon. Sama macan di balkon. Macan sama ular di balkon. Nah, itu nanti belakangan tuh. Nah, so kita masuk, yang dibilang ruangan paling haunted, yes, rame. Emang bener haunted. Dan ada beberapa yang merasa bahwa itu lahan dia. Itu unik. Saya juga agak kadang-kadang lihat itu bingung ya. Kayak mereka merasa kayak, oh ini gue punya sertifikatnya di sini. So untuk ya, yang mungkin ya perjanjian pasti. Ya. Entah tumbal kah. itu dia somewhere somehow sebelum dibangun atau ya betul. something happen atau ada sesuatu yang pemilik sebelumnya. Iya betul. Or bahkan teman kita juga, saya juga nggak tahu mungkin yang we don't know. But sometimes untuk hal kayak gitu, so we have to pray, dan pembersihannya by force. So by force meaning kita berdoa, dan energi surgawi itu begitu panas buat mereka sampai akhirnya mereka pergi, sampai mereka jarang, kasarnya begitu ya. So kita masuk, it's a quite a big house, jadi kita masuk ruangan ke ruangan, terus dan yang lucu, waktu sebelum saya ke sana itu saya udah bilang di atas tangga itu ada 3 kamar. Nah, dan atas tangga itu mentok sedikit, itu ada tembok. Ada tembok, pintunya di situ dekat. Ternyata waktu kita nyampe di lokasi, dari tangga sampai ke pintu ternyata jauh, ada 4 meteran. Saya bilang harusnya di sini, tapi waktu kita jalan di situ kita sadar ternyata ada tembok spiritual. Ingat nggak saya bilang atas, kita ngelangkah langsung mundur nggak ada apa-apa, melangkah nah itu udah dunia lainnya, ternyata ada tembok spiritual di situ. So dari tembok spiritual itu lurus kan kita keluar ke balkon. Nah di balkon itu ular warna-warni. Balkonnya gede, ada 4x10 mungkin. Balkonnya gede, ular warna-warni. Di belakang saya itu ada roster yang kayak tembok bolong-bolong. Wah, karena saya nggak ada keluar kan, balkonnya manjang begini, belakang saya ada tempat jemuran tuh, roster. Jadi saya lagi berlutut di situ, saya berdoa, saya ngeliat ular warna-warni keluar. Nah, di belakang saya ada suara auman, boom gitu kan. Saya nggak mau tahu itu apa. Saya cuma ngomong begini, lu ini belakang gua,
saya tahu dia tuh kesakitan itu, karena waktu kita doa kan panas untuk mereka. Lu di belakang gua, lu lari, lu pergi sekarang, jangan sampai gua nengok ke belakang. Saya ngomong kasar kalau kayak gitu sih. Ya, mungkin otoritas, saya nggak tahu. Masih nggak pergi. Saya bilang, oke, sekarang saya balik. Saya balik, dan yang saya lihat di situ ada harimau. Harimau bersayap, men. Harimau bersayap yang tangan kakinya terantai di situ. Nah, itu kita berdoa di situ. Dan harimau ini sebenarnya saya sampai ngelapor sama ownernya kan. Ini harimau sebenarnya mau pergi, tapi dirantai di sini. Dan saya nggak punya otoritas untuk ngelepasin rantainya ini. Nah, tapi waktu itu kan udah jam 11 malam tuh. Akhirnya kita balik, jadi ini satu harimau tuh masih bercokol di sana. Nah, itu cukup unik ya. Jadi yang tersisa di situ itu, sesudah di bumi hangus itu, Di luar, bro. oh yang di luar, nah nanti ya, Itu keren banget. si harimau sama si nenek yang sampai terakhir. Iya, betul. Harimau sama si nenek yang bener-bener masih, yang satu nggak bisa lari, yang satu merasa pegang sertifikat. Nah, oh ya, waktu kita tahu di luar, maka yang waktu itu kita doain adalah, saya doain bahwa Tuhan menaruh pagar rumahnya Ayub. Kenapa? Karena di Bible itu setan bilang, kalau saya mau dikasih akses untuk ganggu Ayub, buka pagar di rumahnya Ayub itu. Nah, itu yang saya ingat benar-benar. So, kalau Anda doa proteksi, ya, ingat untuk melakukan eksorsis. Saya nggak anjurin Perang orang melakukan, spiritual. jangan ya, perang spiritual jangan dulu, untuk jangan semua orang melakukan begitu aja, karena akan ada serangan balik. Tapi untuk mendoakan penjagaan, ya, pagar rumahnya Ayub itu fine, itu oke. Tapi perang spiritual jangan tanpa background. Nah, terus saat itu kita berdoa, terus ya inilah kita bagusnya ada tim ya. Di saat itu saya nggak ngerasain apa-apa, saya cuma ngerasain, saya ngeliat di depan tuh rame kayak tawuran. Tapi udah kayak tawuran aja di depan rame. Nah, terus lu kan dapat doa kata-kata yang kayak sekarang ini tinggal pull the trigger gitu ya, kalau nggak salah ya. Lu bilang apa Nggak gua? ingat. Lu nggak ingat ya? Nggak ingat. Ya, pokoknya dari yang saya ingat, Ya ingat. ya Wow. dia dapat bilangan gini, lift saya ada dapat bisikan bahwa ini kita tinggal tarik aksinya aja, lakuin. Saya bilang saya nggak dapat apa-apa. Kalau gitu you doain. Dia doain, tapi saya yang ngeliat. Di saat itu saya bahkan dengar. Jadi itu ada bunyi yang seperti kayak orang nyari gelombang radio, wih gitu, ya, wih gitu loh. Terus saya lihat di langit, mungkin tingginya sekitar 50 meter di langit ya, itu cincin, ada 6 cincin gitu bersinar. Untungnya saya nggak ngeliat mata-mata sih ya, tapi cincin bersinar-sinar gitu, nyambung, cincin banyak, itu bersinar dan bener-bener sinarnya itu luar biasa, ngebakar semua itu langsung. Itu gerombolan lagi pada tawuran itu langsung lari semua, porak-poranda terbakar jadi abu, kabur apa, pokoknya langsung bubar dalam kondisi itu. Dan kita tahu, wah ini angel yang abdi dalam ini. Ya, yang diturunin bukan berbentuk humanoid. Ya, begitu keluar udah airstrike begitu ya. Jadi itu saya Luar biasa. melihat itu dan saya kayak benar-benar wow, oke. Ternyata ini untuk ngebersihin satu rumah, kayaknya satu RW dibakar. Ya, bersyukurlah akan hal itu. Dan kita sempat berdoa di taman, ingat nggak? Jadi setelah kita keluar, kita sadar di taman ada sesuatu, kita masih berdoa. Ya, neneknya pindah ke pot di taman. Ya, akhirnya saya, karena nggak bisanya saya pintain ada satu pot, dia minta ada satu pot tanaman. Saya lupa tanaman apa bagus ya, kayak bonsai gitu kalau nggak salah ya, agak bagus, potnya gede. Tanaman agak bagus, akhirnya nenek itu pindah ke situ. Jadi dia nerima untuk ke sana. Nah, tapi itu ada hal yang cukup unik. Sekitar sebulan sesudah itu, si teman saya ini kan dia panggil ada satu orang yang dipercaya ada ilmu. Nah, dia iseng, dia nanya, di sini ada siapa? Di sini ada, dia bilang ada orang tua. Dia bilang kakek-kakek ya? Enggak, nenek. Persis. Nah, jadi saya nggak tahu persis tuh nenek apa masih suka nyebrang dari pot, saya nggak tahu. Terus yang lain dia udah nggak ketemu. Harimau itu dia ketemu. Dia bilang, lu di sana ada harimau, persis sama. Jadi dia WA saya balik, dia bilang, ini persis lu, dia bilang,
harimau. Jadi kalau menurut orang itu sempat dulu ada yang ngebuang ilmu. Jadi dia ngebuang ilmu di rantai di situ. Nah, jadi ini karena orang berilmu ya, akhirnya dia bilang ikut eyang. Jadi si harimau ini diambil jadi kayak semacam ilmu lah gitulah. Jadi dibawa pergi dengan bayarannya mereka lah ya. But ya inilah salah satu bentuk ya pembersihan ya. Terus dan menurut saya sih yang paling penting sesudah begitu yang tinggal. Yes, betul. Yang tinggal kalau dia terus menjalankan dengan kepercayaannya benar, terus berbersih gitu ya, akan terjaga ke glorinya. Semacam makan redom yang memang Ya, makhluk itu kan mau di rumah sebelah mau dimanapun ya kita nggak bisa ngomong lah. Tapi di saat kita punya proteksi, kita punya bangun hadirat Tuhan di situ akan ada satu kayak semacam barrier yang memang dia tidak akan bisa lewat situ. Iya. Kita akan ya bisa dibilang dijaga lah di situ. Bisa kita bangun hubungan sama Tuhan, kita doa, kita naikin pujian, apapun itulah pokoknya. Itu akan ada satu proteksi yang memang melindungi dari hal-hal seperti itu. Jadi pentingnya namanya doa bareng-bareng gitu, suami istri dan anak, bangun proteksi segala macam, bangun hubungan sama Tuhan. Itu penting banget. haleluya.